Selamat pagi anak. Pagi. Semangat pagi. Keras dan cukup semangat selalu. Baik anak, hari ini kita akan diskusi, Bapak dan anak-anak dengan teman-temannya, dengan kelompoknya, mendiskusikan peraturan sekolah atau peraturan di kelas, dan nanti kita akan jadikan sebagai kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kita satu nama dulu, yang satu kalau mau berjalan, bisa mencatat ada peraturannya. Kalian ngomong nggak ya? Boleh nggak boleh? Kita carain apalagi ya? Akan ubah menjadi kalimat positifnya yang berisi kata tidak boleh atau dilarang, itu kita hilangkan jadi kalimat positif. Contohnya tadi Bapak sudah ada juga kalimat positif, kita tidak usah diubah. Yang kedua ada yang berisi kalimat negatif, dilarang, tidak boleh, jangan, itu dihilangkan, diganti kalimat itu. Artinya kalau istirahat, jam istirahat, ya dibuat terbaiknya. Nah kalau seperti itu keadaannya apa? Kita kalimat menjawab berisi itu maksudnya. Satu, ada nilai jurus bersifat. Ini secara umum ya, banyak. Ini sudah masuk nanti berpakaiannya rapi, jangan siapa, tidak boleh kalau di kelas jam istirahat, anak-anak dijaga imunnya bagus ya. Tadi atau lain kedua mana? Ya dari dulu nanti kelihatan apa? Ke di
Tangan juga masuk di tembok juga masuk. Kalau berantakan temboknya bangunnya kan tidak bisa. Sakit jadi kayak gudang nanti. Biasa kerjasama ya. Nah ini juga masih ruang. Nanti membersihkan ruang tengah juga bisa kanan. Ini adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai baik yang akan kita yakini. Ini menjadi keyakinan keyakinan. Jika nanti kalau kalian melanggar tidak mengikuti peraturannya, saya dengar keyakinan. Siapa yang membuat itu tadi? Siapa yang membuat? Ya, kita kan? Kita semua. Jadi kita yang harus memahami dan harus menjaga ini. Kan sebagai murid yang tidak bisa membawa. Apakah kalian mau dikatakan murid yang tidak disiplin? Oleh karena itu, mari kita yang nilai-nilai kebajikan ini kembalikan kita ini kita yakin tanamkan dalam diri ini. Sepakat? Hari ini kita sepakat? Terima kasih. Selamat siang, Bapak-bapak sekalian. Om Swastiastu. Pada hari ini, pada siang hari ini, ada sebuah pertemuan yang kita laksanakan bersama, yaitu sebuah ide dari calon guru penggerak kita, Bapak Gede Sukratiyase MPD. Pada siang hari beliaunya akan mengadakan kegiatan desiminasi. Nah, marilah kita laksanakan kegiatan ini sebagai wadah untuk kita saling berkomunikasi, bertukar ide, dan kita untuk mewujudkan dedikasi kita dalam rangka untuk selalu komitmen membangun sekolah kita, membangun warga SD Negeri 7 Ban menjadi sekolah yang maju dan baik. Sebelum acara ini kita laksanakan, terlebih dahulu saya mohon kepada bapak-bapak sekalian untuk berdiri. Jadi kita akan melaksanakan doa bersama. Jadi semoga kegiatan pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan terus mendapat bimbingan dari beliau, dan apa yang kita cita-citakan, yang kita tujuan yang kita ingin capai semoga terwujud. Untuk itu mari kita berdiri semuanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, dalam pertemuan ini jadi salah satu teman kita sebagai calon guru penggerak. Jadi saya sangat berterima kasih pertama kali kepada bapak-bapak sekalian yang telah hadir dengan kompak. Demikian pula kepada Pak Gede Sukratiyase yang sudah mewujudkan dirinya untuk bisa berdedikasi dalam bidang pendidikan. Salah satunya adalah beliau untuk terjun sebagai calon guru penggerak. Mungkin nanti akan banyak ilmu yang kita dapat walaupun beliau baru statusnya sebagai CGP. Mungkin nanti beliau akan memaparkan materi yang akan dipaparkan pada hari ini, yaitu yang terkait dengan budaya positif. Untuk itu dia mohon kepada bapak-bapak sekalian untuk tetap
fokus pada materi yang diberikan Pak D. Mudah-mudahan dari materi yang kita diberikan kepada kita bisa kita ambil hikmahnya dalam rangka pembelajaran utamanya di SD Negeri Tujuban dan memberikan dampak yang sangat positif yang baik kepada kemajuan sekolah kita. Nah, untuk itu saya sebagai kepala sekolah dan ditunjuk sebagai moderator oleh Pak Disprate untuk waktu yang persilakan persilakan kepada Pak D untuk memaparkan materi pada hari ini. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas waktunya dan teman-teman hebat. Salam sehat dan bahagia. Jadi pertama-tama saya mau menyampaikan rasa syukur saya pada hari ini. Saya sudah sampai pada titik akhir dari modul 1, yaitu sampai pada modul 1.4 yang bertopik budaya positif. Jadi di akhir modul ini saya mendapat tugas dari pendidikan CGP, yaitu menyampaikan pembelajaran dari apa yang sudah saya dapat dari CGP tentang budaya positif. Adapun dari agenda forum diseminasi pada hari ini adalah pertama pembukaan, itu sudah, kemudian doa juga sudah, terus selanjutnya penyampaian koneksi materi. Jadi materi dari modul 1.1 bagaimana hubungannya dengan sampai pada modul 1.4. Kemudian budaya positif, nah itu yang menjadi tugas saya pada hari ini. Bagaimana pembelajaran yang saya dapat dan penerapannya di sekolah. Yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan terakhir penutup. Pertanyaan-pertanyaan yang mudah, tetapi mayoritas orang jawabnya salah. Kenapa seperti itu? Ya yang pertama, lampu-lampu apa yang ada di persimpangan jalan? Ayo, Pak Budut, bisa jawab. Lampu penerangan jalan. Lampu-lampu apa yang ada di persimpangan jalan? Oh, lampu merah. Merah. Yang lain? Traffic light. Traffic light. Masa nggak pernah ke jalan? Sampai berpikir udah tahu. Gak jawabnya pasti mayoritas menjawab lampu merah, ya kan? Tapi kita lihat yang benar. Lampu merah kuning hijau. Ya, betul kan? Bukan Ada 3 lampu merah, lampu kuning, dan lampu Hijau. hijau. Nah itu. Lanjut. Ban becak ada berapa? Ada 3. Ada 3. Soalnya ada 2. 2. Ada 2. Ayo kita lihat. Kita lihat jawabannya. Jawabannya pasti 3. Karena becak. Tapi ini dikatakan salah. Orang tidak benar becak, dia bisa jawab juga. Tiga pandangan dan 3 Dia tahu namanya becak. 3 banyak. Mana? Itu jawaban mana? Yang ditanyakan bannya berapa? Kan ada 6 ban, 3 ban luar dan 3 ban dalam. Kenapa mobil berhenti di lampu merah? Kenapa kira-kira? Karena sudah itu merupakan aturan dari kita. Pengaturan. Ya. Yang lain? Kenapa mobil berhenti di lampu merah? Kenapa kira-kira? Kehabisan bensin. Kalau jalan dengan berarti takut ditilang, kan itu jawabannya. Takut polisi, takut ketabrak. Nah, jawaban benarnya adalah karena direm. Mau lampu apa? Kalau nggak direm, Mau lampu. mau lampu apa juga pasti nyolong. Ya nggak
Tujuan pembelajaran khusus pada CGP ya untuk tugas ini adalah bahwa CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara atau yang sering disebut KHD, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi KHD menegaskan bahwa dalam pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga pendidikan tidak bersifat statis tapi dinamis. Nah, dalam modul ini juga KHD mengumpamakan bahwa kita sebagai guru itu adalah ibarat seorang petani. Petani yang mengurus ladangnya. Jadi di mana ladangnya? Di ladangnya itu ada tanaman, jagung, atau padi, kacang dan lain sebagainya. Jadi petani merawat jagung itu harus sesuai dengan cara-cara merawat jagung. Tidak bisa nanti dirawat dengan cara merawat tanaman padi agar jagung itu bisa tumbuh menjadi jagung. Tidak mungkin loh padi itu kita harapkan tumbuh menjadi jagung dan juga sebaliknya. Nah, untuk memberikan pendidikan yang mendukung perkembangan anak secara holistik, seorang pendidik perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang dimensi-dimensi yang tertanam dalam profil pelajar Pancasila. Apa saja? Mungkin teman-teman ada yang ingat? Dimensi profil pelajar Pancasila. Kan ada lagunya tuh. Ayo kita nyanyi dulu. Ayo kita nyanyi bersama. Boleh nyanyi? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu nanti bisa diajarkan juga ke anak-anak agar kita tahu ya bahwa dalam profil pelajar Pancasila itu ada nilai-nilai yang menjadi keyakinan dalam profil pelajar Pancasila. Dan beriman bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Jadi seorang guru diharapkan memiliki nilai dalam menjalankan perannya agar mampu menuntun muridnya menuju kebahagiaan melalui proses pembelajaran. Nilai dan peran guru penggerak merupakan sebuah komitmen yang harus dipegang, dipedomani dan diterapkan oleh seorang guru penggerak. Karena dalamnya memuat kekuatan seorang guru dalam menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai yang dimaksud itu apa saja? Nah, yang pertama adalah berpihak kepada murid. Nah, jadi maksudnya di sini adalah apapun yang kita lakukan di sekolah itu harus semata-mata untuk murid. Adalah tidak lalu kita di sekolah itu adalah untuk murid. Kemudian mandiri dalam artian kita bisa mencari atau belajar sendiri, mencari referensi pembelajaran atau topik-topik pada PMM untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Selanjutnya ada reflektif. Jadi seorang guru itu harus terbiasa melakukan refleksi diri. Setiap pembelajaran kita refleksi berapa persen yang murid yang sudah mencapai, berapa persen yang belum, di mana kurangnya kita, dengan kelemahannya kita,
Terus nilai kita apa? Untuk membenahi pembelajaran. Inovatif, berinovasi, dan punya ide atau gagasan yang baru, yang sesuai zaman. Karena zaman sekarang zaman digital, kita supaya relevan dengan alamnya, yang maksud alamnya anak-anak sekarang, kita sekarang kan zaman digital. Jadi bagaimana kita melakukan pelajaran menggunakan teknologi. Ketika guru itu sudah memiliki nilai dalam dirinya, makanya guru penggerak itu bisa, atau guru itu bisa melakukan perannya. Peran yang dimaksud adalah yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Bisa mengelola pembelajaran di kelas, bisa mendesain pembelajaran, mengarahkan siswa, menuntun siswa sesuai yang diharapkan. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Nah ini sebenarnya kita sudah sering melakukan ya, menjadi coach bagi guru lain itu membimbing teman yang lain untuk belajar tanpa itu namanya coach betul. Mengarahkan teman untuk mendaftar di pelatihan PMM mandiri itu, mengajarkan oh ini caranya dan membuat laporannya seperti ini, itu juga termasuk sudah menjadi coach bagi guru lain. Untuk menciptakan profil pelajar Pancasila sesuai yang diharapkan, seperti yang tadi kita bahas, seorang guru harus memiliki visi yang kuat berfokus pada kepentingan keberhasilan murid dalam menciptakan perubahan positif di lingkungan sekolah. Jadi kemarin pada pembelajaran modul ini saya juga membuat visi. Jadi kita belajar membuat visi. Pada pertemuan kemarin juga kita sudah mencoba mimpi kita, kan diawali dengan membuat mimpi kan. Kita memimpikan murid yang seperti apa ke depannya. Sudah kita latih. Sehingga dari mimpi-mimpi itu kita susun menjadi sebuah visi. Nah, dalam mewujudkan visi ini, ya, salah satu pendekatan yang efektif dalam membantu guru menghadapi perubahan dengan positif dan produktif adalah inquiry apresiatif. Jadi dengan pendekatan ini, guru bisa mengedepankan penghargaan terhadap potensi dan keunikan setiap murid, mendorong murid aktif, berinquiry, dan mengembangkan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Bisa juga membangun lingkungan pembelajaran yang inklusif dan kolaboratif. Murid di sini bisa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Jadi inquiry apresiatif ini atau IA ya, singkat IA dalam paradigma adalah merupakan paradigma penting dalam mencapai visi. Itu dalam penerapannya kita menggunakan yang namanya tahapan bagja. AP-nya itu adalah buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Jadi contohnya seperti ini. Kemarin visi saya kan, visi guru gerak ya, mewujudkan generasi yang mandiri, berbudaya lokal, dan berwawasan global. Nah, jadi saya kemarin ambil aspek mandirinya. Bagaimana kita mencapai visi mandiri melalui sebuah kalimat prakarsa perubahan. Jadi kalimatnya adalah kalimat prakarsa perubahan saya mewujudkan kemandirian murid dalam pembelajaran. Saya mau ambil capai mandirinya dulu. Tidak bisa kita ambil semua aspek yang ada pada visi. Jadi melalui kalimat itu saya tuangkan dalam konsep bagja. Buat pertanyaan. Pertama ada yang namanya metode atap. Sebelum ke bagja, atap itu adalah kita menganalisis aset yang kita punya. Misalnya murid yang sudah
sudah mampu membuat anyaman. Seperti di sini kan banyak siswa yang sudah mampu anyaman sendiri. Kemudian hal-hal mandiri lainnya yang sudah mampu dilakukan oleh siswa di sini itu apa? Itu sebagai aset, sebagai kekuatan yang akan nanti kita sebagai kekuatan untuk menumbuhkan kemandirian murid. Nah, sehingga dari kalimat prakarsa perubahan itu saya tuangkan ke Bagja buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menumbuhkan kemandirian murid dalam pembelajaran. Dan pada ambil pembelajaran itu kita buat sebuah pertanyaan, siapa yang pernah menerapkan pembelajaran yang menumbuhkan kemandirian murid. Kita bisa cari referensi, bisa mencari guru-guru lain atau sharing dengan guru lain yang pernah melakukan pembelajaran untuk menumbuhkan kemandirian murid. Kemudian gali mimpi. Pada tahap gali mimpi, kita bermimpi. Kalau misalnya ini berhasil, siswa itu akan terlihat seperti apa? Dalam mandirinya itu, siswa itu akan ketika berhasil menumbuhkan kemandiriannya, siswa itu akan seperti apa? Nah, sedangkan dari guru, apa yang akan kita lakukan ketika pembelajaran itu berhasil? Itu pada tahap dari mimpi. Mungkin akan membuat catatan bahwa murid ini sudah mampu membuat daftar catatan kemandirian siswa. Kemudian pada jabatan rencana itu kita membuat rencana apa yang akan kita lakukan di kelas sebagai langkah awal. Mungkin berkolaborasi dengan kepala sekolah dan dengan sejawat. Kemudian menyusun teknik pembelajarannya, metode pembelajarannya, baru kita bisa atur eksekusi. Nah, pada tahap atur eksekusi, nanti ada pertanyaan siapa yang mengontrol agar kegiatan ini berlangsung kontinu, artinya terus-menerus, tidak hanya sekali. Nanti bisa yang terlibat di sana adalah kepala sekolah dan guru-guru. Jadi kepala sekolah yang monitoring melalui supervisi sehingga kita bisa berefleksi. Budaya positif. Nah, jadi berfokus pada visi yang tadi yang mengusung suatu prakarsa perubahan dengan metode tahapan baca dalam pembelajaran, maka kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif dan kolaboratif, karena kita sudah terbiasa sharing, berkolaborasi dengan rekan dan kepala sekolah, sehingga lingkungan yang tercipta itu kolaboratif, di mana setiap individu akan merasa dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal. Dalam rangka mewujudkan visinya, seorang guru harus menerapkan budaya positif dalam prosesnya. Karena visi guru yang luar biasa akan mudah tercapai jika dirinya dan lingkungan pembelajarannya sudah menerapkan budaya positif. Jadi budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Ini juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta yang merdeka, mandiri, serta bertanggung jawab. Nah, pada modul ini ya, jadi ada konsep-konsep inti yang telah saya pelajari tentang budaya positif, yaitu pertama, disiplin positif. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, posisi kontrol. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Jadi yang pertama kita bahas adalah tentang disiplin positif. Nah, sekarang kita ada suatu kegiatan cobalah buka. Nah, Bapak Ibu mohon berdiri ya. Jadi anak akan melakukan kegiatan cobalah buka
Anak adalah A. Tugas A adalah mengepalkan salah satu tangan. Kepalkan. Berpasangan ya, dua orang nanti Pak Ibu sama Pak Ipas. Nah, jadi saya boleh sama Pak Prasola juga kalau. Nah, jadi tugas A adalah mengepalkan tangannya. Jadi bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangannya. Ada sesuatu yang berharga di kepalan tangannya. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Karena ini penting untuk kehidupan kita, kehidupan Anda. Jadi yang B itu adalah mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan Anda. Boleh membujuk, boleh menghardik, mengancam, mengintimidasi, memarahi, boleh menggoda, boleh menggelitik, ecekin, bahkan menawari Anda uang agar dia bisa membuka kepala tangannya. Boleh. Coba lakukan sekarang. Yang A kepalkan tangannya sekarang. Buka kepala tangannya. Buka lah ke ayunya ni. Bisa. Ada yang derok. Kira apa Pak? Ada muka. Saya peragakan ya di depan. Bagi contoh. Boleh. Ada yang berlalu. Saya Pak D, ini saya mengepalkan tangan, tetapi dalam kepalan tangan ini ada sesuatu benda yang sangat berharga, dan tidak seorang pun boleh tahu, termasuk Pak D. Jadi Bagaimana usahanya? ada nomor cewek nih. Bisa minta bisa artinya Pegang dulu. pegang aja. Tapi kunci motor berharga bagi Pak D. Enggak, kalau nggak ada kunci motor kita nggak bisa pulang ke rumah. Tidak, maksudnya berharga untuk Pak D. Pak D kan sudah punya kunci motor. Jadi ini kira-kira apa? Bukan kunci motor. Jadi bisa dipakai untuk Pak D pergi ke misalnya kemana? Uang sangat penting. Nah itu yang ada dalamnya itu penting untuk diri kita. Bukan. Untuk dirinya yang pegang, yang pegang. Dia kan ingin tahu juga. Makanya harus merayu supaya tahu. Kira-kira uang. Hah? Uang. Bukan. Ya sudah cukup. Artinya nggak bisa dibuka. Uang berarti sih. Sekarang pertanyaannya, apakah A membuka kepala tangan Anda? Apakah Pak D tadi membuka kepala tangan? Ya. Apakah B berhasil membuka kepala tangan Anda? Ya. Tidak. Nah, dalam kegiatan ini siapa sebenarnya yang mengendalikan sebagai pengendali kontrolnya? Apakah yang Membuka. A yang memegang atau yang mempapkan tangan atau yang berusaha membuka? Memegang. Yang membuka. Yang membuka. Kalau dikasih uang, Enggak mau ya. Buat rumahnya. kalau dikasih yang 271, Kalau dikasih, Ayuannya uang. kalau dikasih nomor HP, cewek Bisa. juga ada. Nah baik, sekarang lanjut. Pertanyaan pemantik film. Kenapa kita wajib memakai helm ketika berkendara? Supaya aman. Terus, supaya aman? Takut kena tilang. Takut kena tilang. Apa karena takut kena tilang? Kenapa juga kita wajib memasang safety belt atau sabuk pengaman itu juga dalam mobil? Baik, nanti akan tahu jawabannya.
Jadi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Anda tahu apa itu disiplin? Kira-kira yang dimaksud dengan disiplin itu apa? Bagaimana itu disiplin? Patuh ya. Patuh. Jadi identik dengan kepatuhan. Konsep disiplin itu, disiplin positif mengacu kepada bagaimana seorang guru membimbing muridnya dalam menumbuhkan disiplin diri. Karena motivasi internal ya. Jadi ada motivasi dalam dirinya. Bukan karena motivasi luar seperti tadi. Bukan karena ada rayuan. Bukan karena ada sogokan yang menjadikan dia disiplin. Tapi karena dari motivasi internal diri. Hal ini selaras dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa murid yang merdeka memerlukan kedisiplinan diri. Dengan memiliki disiplin diri, maka seorang akan mampu mengontrol diri dan menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang diyakini. Nah, seperti tadi, kenapa kita si A tidak membuka kepala kanannya? Karena di sana ada hal penting, ada nilai yang diyakini. Kalau ini terbuka, bisa dibuka oleh orang, apa jawabannya? Karena ini penting dalam untuk hidup saya. Nah, coba dicermati tentang nilai-nilai kebajikan itu. Pada profil Pancasila kan ada yang kita nyanyikan tadi, ada prima, mandiri, benar kritis. Nah, ada juga 9 pilar karakter. Ini semuanya nilai-nilai kebajikan dari berbagai instansi. Cinta Tuhan, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, ada sikap murid, ada keterampilan hidup dan petunjuk hidup, peduli, penalaran, kerjasama, the 7 essential virtues, ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Jadi ini merupakan contoh nilai-nilai kebajikan. Nah, ini proyek nilai-nilai kebajikan. Peduli, rajin, integritas, hormat, semangat, kejujuran, sayang, gotong royong. Nah, selanjutnya baru ke materi selanjutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah pembelajaran yang menyenangkan dapat meningkatkan motivasi siswa? Pada itu, dapat. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan murid? Wah, belum tentu. Apa itu? Pak, biasa menghukum ya? Ya. Kira-kira muridnya disiplin apa tak? Dengan dihukum? Bagi saya nih, Nah, selanjutnya apakah gift, reward, atau penghargaan, pemberian hadiah itu bisa memotivasi siswa? Bisa. Seperti pemberian hadiah juara misalnya? Bisa? Jadi menurut Diana Gosen ya, dalam bukunya Instruction School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia termotivasi untuk menghindari hukuman. Kan bukan internal kan? Aku dihukum, saya mau melakukan karena takut nanti dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia termotivasi karena ada hadiah. Bukan lagi dalam dirinya motivasinya muncul. Karena hadiah tadi. Saya harus banyak belajar supaya dapat juara, nanti dapat hadiah. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang kita percayai. Nah,
ini yang ketiga ini yang paling yang kita harapkan agar ada motivasi internal dalam diri ingin menjadi seperti apa, karena saya punya nilai yang saya yakini. Kemudian hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, atau anak tidak tahu apa yang akan terjadi, mau dihukum apa karena melanggar ini, dia tidak tahu. Dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid yang menerima, tanpa melalui suatu kesepakatan. Misalnya, waktu itu kalau ada salah satu siswanya yang pada saat pelajaran olahraga yang nakal atau bagaimana, apakah dihukum atau tidak? Apa yang biasanya diberikan tindakan kepada siswa yang suatu perbuatan? Disuruh hukum termasuk. Rambutnya habis. Ya, jadi Kalau saya mau hukum anak, saya dapat teori sama Pak Ade Kembar itu digosok saking. ya, jadi hukuman itu tidak hanya fisik saja ya, tidak berupa fisik, tapi juga bisa perbuatan, bisa juga kata-kata. Jadi kita berkata-kata saja yang membuat dia atau keras atau membuat dia merasa bersalah atau bagaimana, itu namanya menghukum. Jadi tidak serta kita harus push up, suruh lari atau apa, perbuatan juga. Misalnya kita acuhkan karena kita marah, kecewa, kita acuhkan dia, kita tidak ajar dia, yang lain itu menghukum juga. Melalui perbuatan, tidak diajak bicara, itu kan menghukum. Atau kata-kata kasar ya. Selanjutnya penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita memberikan reward, gift, itu kita berasumsi dia tidak bisa. Kalau tidak, kita berikan gift. Karena motivasinya itu dari kita. Karena seperti kemarin malah elaborasi juga Pak Cok ya, yang kita sama Pak Cok yang di BPP itu memberikan narasi bahwasanya gaji kita sebagai guru itu sebenarnya motivasi luar. Apakah kita jadi guru hanya karena gaji yang membuat kita termotivasi? Itu sebenarnya bisa dibilang hukuman, karena kita tidak mau bekerja kalau tidak digaji. Itu pengalaman. Nah, jadi kalau hukuman itu akan membuat identitas siswa menjadi gagal. Nah, kemudian identitas suksesnya itu melalui disiplin, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, bisa kelihatan ya. Yang pertama, kalau hukuman, murid atau anak itu bisa menyembunyikan kesalahannya. Ya lah, misalnya begitu kita tahu dia melanggar, kita langsung menghukum. Dia menyembunyikan kesalahannya dia tidak tahu. Tapi melalui konsekuensi, dia belajar taat peraturan. Nah sekarang, apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Seperti tadi Pak Buku bilang kan, kalau push up
Nah itu adalah hukuman. Nah kalau ada siswa yang mencoret-coret buku temannya, terus disuruh mengganti bukunya yang telah rusak, itu hukuman apa? Terus kira-kira apa beda hukuman dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi itu modalnya dia itu sepertinya yang merusak barangnya disuruh diganti bahannya. Misalnya seperti tadi sudah dikatakan bahwa misalnya si A itu mencoret-coretnya disuruh menggantinya. Kalau hukuman seperti kegiatan tadi, misalnya kegiatan olahraga, kalau dia itu disuruh lari 15 kali, dia itu larinya 5 kali kan itu masih berbohong, makanya dia itu disuruh lagi 10 kali. Nah itu hukuman apa konsekuensi? Apa? Kalau merasa Pak Putu belajar olahraga, Itu apa namanya itu? Hukuman namanya. hukuman ya? Ya. Ya, terima kasih Pak Putu, luar biasa. Jadi hukuman itu seperti, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat buku di sekolah. Jadi ketika murid ada terlambat, kita berikan dia untuk mencatat yang bunyinya saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali. Itu hukuman apa? Konsekuensi. Hukuman konsekuensi. Ya, nanti kita tahu jawabannya. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ya, coret-coret. Kita suruh bersihkan dia. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Berat. Nah, jadi itu ya. Yang pertama itu konsekuensi atau sanksi. Yang kedua hukuman. Membersihkan coretan itu konsekuensi. Kemudian push up itu hukuman. Mencoret kertas temannya itu konsekuensi, dan kalau berjemur itu pasti hukuman, itu kecil sekali. Nah kalau misalnya Pak Putu pada saat mengajar olahraga, terus ada yang datang terlambat, terus Pak Putu menyuruh anak itu lari keliling lapangan, itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman? Apakah itu tidak sesuai dengan kesalahannya? Sesuai. Dia terlambat sehingga mungkin tadi pemanasan sudah Ya, terlambat datang. belakangan datang, sehingga pemanasan tidak ikut. Kemudian Pak Putu menyuruhnya mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali ya. Apakah itu hukuman? Apa konsekuensi? Konsekuensi dong aku. Konsekuensi. Sesuai nggak dengan kesalahannya dia? Sesuai. Ya, konsekuensi. Ya, karena itu kan pelajaran olahraga. Ya. Kita berikan dia pemanasan belakangan dia biar kondisinya sama. Sudah dapat. Nah, jadi kalau hukuman itu tindakan yang diberikan oleh guru itu tidak ada hubungannya dengan kesalahannya. Itu hukuman. Seperti tadi. Yang berarti ada hubungan. Terlambat masuk, kita suruh push up, itu kan konsekuensi. Karena terlambatnya dia kan karena dia terlambat mendapatkan pelajaran kita. Pelajaran apa sekarang? Misalnya bahasa Indonesia. Tapi kalau kita berikan dia suruh mencatat, itu konsekuensi. Tapi kalau kita suruh dia push up, kan berbeda dengan kesalahannya. Tidak sesuai dengan kesalahan yang dia buat.
Itu hukuman. Kita belajar lagi ya, mungkin kita sudah mengalaminya kan. Kita jadinya tahu apakah kita sudah menghukumnya atau kita sudah memberikan konsekuensi ke murid kita. Jadi pada saat menangani kasus-kasus murid yang seperti itu, kita punya posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol, yaitu pertama sebagai penghukum. Nah, seperti tadi, kalau menghukum itu begitu kita tahu siswa salah, kita langsung hukum. Berikan tugas membersihkan WC atau membersihkan halaman sekolah, itu penghukum. Kedua, membuat rasa bersalah. Jadi siswa itu akan dibuat rasa bersalah dengan kata-kata. Woi, kamu ini udah sering gini. Udah buat tugas gini. Apa kamu? Nah, sehingga dia merasa bersalah. Menghukum juga, ya, dengan kata-kata kasar. Sehingga dia menjadi down gitu loh. Patah semangat. Karena dia salahkan, dia yang menyebabkan gurunya marah, kecewa. Dia menyebabkan gagal. Kemudian teman, ada juga kita bisa mengambil posisi teman. Dalam menangani kasus sebagai posisi teman, biasanya kita mengajak ngobrol dengan kasihan dong bapak udah gini. Waduh dah bapak biar bisa cepat udah bapak selesai. Nah, itu biasanya kata-kata yang diucapkan oleh guru. Nanti bapak dimarah oleh kepala sekolah. Ayo. Nah, seperti itu posisinya teman. Tapi ada dampak negatif positifnya. Boleh kita mengambil posisi kontrol teman. Ada positif negatifnya. Kemudian berikutnya pemantau. Kalau pemantau itu cenderung guru melihat kesalahannya apa, sanksinya apa, konsekuensinya apa. Tidak menghukum ya, tapi konsekuensinya tadi. Pak Putu, kamu terlambat datang, ayo lari di lapangan. Nah, itu pemantauan, bukan menghukum. Pemantau. Jadi sudah tahu aturannya, konsekuensinya sudah tahu, langsung disuruh melaksanakan konsekuensinya. Misalnya menyoret bangku ya, langsung disuruh bersihkan. Berbeda dengan posisi manajer. Nah, jadi kita diharapkan sebagai pendidik itu mengambil sebagai manajer, sehingga mendorong muridnya menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya. Sehingga kita bisa menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Nah, bagaimana itu posisi seorang manajer? Apa yang dilakukan? Nah, jadi ini kita akan tindakan masing-masing posisi. Kalau penghukum itu biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau pembuat rasa bersalah, berceramah, menunjukkan kecewaannya mendalam terhadap muridnya. Nah, kalau teman itu membuatkan alasan untuk muridnya supaya mau berbuat. Pemantau menghitung dan mengukur. Apa salahnya? Sanksinya apa? Nah, kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi manajer itu intinya kita mengajak siswa diskusi. Nanti saya tunjukkan contoh penerapan sebagai manajer, namanya restitusi. Bagaimana kita menangani permasalahan siswa dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, walaupun belum sempurna, tapi saya sudah mencoba menerapkan pembelajarannya. Biasanya guru berkata, kalau para penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan seperti mengancam, itu menghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, kamu sudah mengecewakan bapak dan ibu atau ibu.
kamu sudah sering tidak membuat tugas ini. Nah, itu membuat siswa merasa bersalah. Kalau teman lakukan untuk bapak ya, kalau bapak, nah seperti itu teman yang bergurunya mau posisi teman. Nah sudah nanti bapak bantu, bapak bereskan. Nah kalau pemantau, apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Kamu tahu nggak apa konsekuensinya kamu melakukan kesalahan ini? Nah, seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh pemantau. Nah, kalau manajer itu bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu meyakininya, memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Kamu mau jadi orang seperti apa nanti? Itu contoh-contoh pertanyaan yang bisa diajukan sebagai posisi manajer. Nah, terkait hasilnya, kalau kita menghukum, itu siswa bisa memberontak, bisa dendam. Nah, sekarang coba kalau saya tanya, siapa yang waktu pengalaman waktu bersekolah dulu pernah dihukum dan sampai sekarang masih teringat? Saya sendiri pernah. Bahkan sampai sekarang saya ingat. Waktu di SD saya kepalanya di ginian pakai kalung. Dan juga pada waktu SMP pasti ada satu pengalaman yang kita ingat akibat kita melakukan kesalahan. SMA juga sampai saya menangis. Tetapi bukan hukum. Nah itu seperti yang saya ingat seperti contoh praktek restitusi, karena dinasihati, ditanya sampai mendalam lah, sampai menangis karena melakukan kesalahan, menyadari bahwa yang saya lakukan itu salah. Mungkin ada dari teman-teman yang pernah melakukan kesalahan sehingga membuat orang lain kecewa, marah, atau dendam. Tetapi itu tetap kita lakukan karena yang kita yakini pada waktu itu adalah benar menurut anak pribadi. Apa kira-kira pengalaman waktu sekolah mungkin pernah itu? Ada pernah itu? Pernah? Bisa diceritakan pengalamannya lah. Kenapa saya hukum? Saya coba cerita sedikit pengalaman saya waktu di SD kelas 2. Pagi-pagi saya kebetulan pada hari itu saya masuk siang. Jadi sekitar jam 11 ibu guru yang kos di sebelah sekolah memanggil saya bersama teman-teman saya untuk membantu membersihkan kapuk. Karena ibunya itu mau membuat bantal dan kasur. Saya bersama teman-teman mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan baik dan yakin bahwa nanti saya akan tidak dimarahi. Kemudian begitu masuk kelas, ada pekerjaan ada tugas dari ibu guru itu untuk mengerjakan soal di papan tulis, yaitu mengerjakan soal matematika. Nah kebetulan pada saat itu saya tidak tahu tentang jawabannya. Saya menghadap ke belakang. Nah, menghadap ke belakang, biar ada teman yang memberitahu jawabannya. Pas begitu menghadap ke belakang, ibu guru itu datang dan mencoret bibir saya dengan kapur. Nah, sehingga sampai sekarang masih tetap ingat, dan nama ibu itu adalah Ibu Nyoman Suniasi. Itu Pak. Ya. Terima kasih Pak Lim. Nah, jadi mirip ya dengan pengalaman saya. Ya. Jadi hukumannya juga pakai kapur. Ada lain? Pak Lim? Pasti pernah, semua pasti pernah berbuat salah. Tahu deh. Berbicara tentang pengalaman pribadi, kalau tentang dihukum mungkin saya sering dihukum waktu sekolah gitu. Tapi yang paling saya ingat waktu SD, pernah waktu itu saya melakukan salah, tapi ini di luar kesalahan di luar sekolah. Boleh isi di sekolah. Waktu saya, orang tua saya memelihara kalkun gitu, memelihara kalkun. Setelah itu saya
orang tua saya mati gitu. Nah, ada laporan bahwa grup yang saya ajak itu yang menembak pakai stipar gitu. Nah, pada saat besoknya di pagi hari sudah dipanggil sama guru olahraga waktu SD, disuruh berbaris di lapangan. Kalau nggak salah 3 orang gitu, 3 orang itu. Terus pada saat itu diguyur pakai air sampai ember penuh gitu, sampai basah. Dan momen pada saat itu saya ingat ada salah satu orang tua siswa sampai ke sekolah gitu, hampir berantem dengan guru olahraga gitu. Dan guru olahraganya sekarang sudah pensiun, namanya Pak Tua Agus. Sekarang pernah dia ajak satu sekolah waktu di Selamat Barat gitu. Saya masih ingat rumahnya gitu. Terima kasih. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak. Nah, jadi itu ya. Jadi itu contoh kalau kita menghukum. Nah, jadi dampaknya kepada murid itu akan terus tertanam. Bisa-bisa kalau dia terlalu sakit bisa dendam kan gitu. Bisa kita kalau ketemu di jalan mungkin tidak bicara atau lain-lain tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita semua pernah melakukan kesalahan pasti ya, karena baik lupa, sengaja atau tidak sengaja pasti semua pernah melakukan kesalahan. Nah sekarang sudah bawa ini ya KTP-nya sudah ada ya. Coba lengkapi itu. Saya bisa hidup jika ini merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Bisa ditulis ya, tuliskan dulu di atasnya yang sudah dibagikan. Ini pribadi ya. Kebutuhan dasar pribadi. Saya bisa hidup jika bagaimana? Saya merasa senang ketika bagaimana? Saya merasa bebas ketika sudah. Saya bisa apa yang Bapak Ibu bisa, lo sudah bisa. Sesuaikan yang mungkin bisa memanfaatkan teknologi, bisa membuat modul ajar pada tanpa kompetensinya ya, kemampuannya. Teman-teman sudah boleh dibacakan. Untuk yang pertama, saya bisa hidup jika saya bisa makan. Terus yang kedua, saya merasa senang ketika apa yang saya inginkan tercapai. Terus yang ketiga, saya merasa bebas ketika semua pekerjaan yang ada untuk hari itu selesai. Nah, itu bebas artinya. Terus yang keempat, itu saya merasa senang ketika uang yang ada di dompet saya itu banyak. Nah, itu paling senang saya. Nah, yang kelima, saya bisa. Nah, ini kan yang belum saya lagi. Saya bisa apa gitu. Jika belum nanti diambil. Gimana? Terima kasih teman-teman. Luar biasa ya kesenangannya. Kalau saya yang pertama itu saya merasa itu jika bernapas. Kalau yang pertama menurut saya itu saya bisa hidup jika bernapas. Ya,
bisa apa yang sudah kompetensi yang sudah dimiliki, kemampuan yang sudah dimiliki. Saya bisa menjaga keluarga saya kan, bisa menyayangi merasa senang tidak mudah, cita-cita tercapai. Ya, terakhir ya. Jadi menurut Dr. William Glasser itu dalam choice theory itu ada 5 kebutuhan dasar manusia ya, kita semua ini pertama bertahan hidup, sudah pasti kita membutuhkan makan ya supaya bisa bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Kita semua ingin diperhatikan, ingin disayangi, ingin diajak oleh semua, bisa berkumpul, diterima. Kebebasan, kan kita tidak mau terikat, kita juga mau ingin juga bebas. Makanya jangan buat salah atau mencuri supaya tidak dipenjara. Itu beda. Bebas itu ya. Kesenangan, inginnya jalan-jalan bersama keluarga pada saat liburan. Kan senang ketika bisa liburan bersama keluarga. Atau senang kumpul-kumpul dengan teman. Karaoke. Wah. Naik sudah Ngobrol di saat waktu. dari bertanya ya cukup suara. Nah, yang berikutnya penguasaan. Jadi itu kemampuan. Saya ingin menjadi apa? Ingin mampu dalam hal apa? Dengan mengidentifikasi kebutuhan yang mendorong perilaku murid. Sekarang kita kembali ke kesiswaan murid. Maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang positif. Jadi kita harus meyakini atau sepakat bahwa semua murid yang melakukan tindakan kesalahan itu pasti punya alasan. Nah, jadi pasti ada salah satu dari kebutuhan itu yang belum terpenuhi. Seperti contoh misalnya pada saat kita mengajar di kelas, ada satu siswa yang acuh, tidur-tiduran, kadang coret-coret, kita menjelaskan kira-kira apa kira-kira kebutuhannya yang belum terpenuhi. Karena kita asik menjelaskan ini, dia ternyata tidur-tiduran, dia tidak mengikuti pelajaran. Kira-kira bisa jadi kebebasan dan kesenangan. Dia ingin bebas, mungkin dia ingin diajak bermain, dia senangnya belajar sambil bermain, sehingga dia acuh terhadap guru yang di depan. Dia ingin bergerak, ingin bebas, ingin praktek. Itu yang harus kita cari tahu masalahnya apa. Nah, sebagai langkah awal untuk penerapan budaya positif bisa dimulai dengan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Dalam pelaksanaannya, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini harus melibatkan peserta didik. Jadi kita ajak siswanya untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Peraturan misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kan sudah pasti itu, sudah jelas. Tapi keyakinannya itu lebih abstrak. Ada nilai nanti di dalamnya. Adapun yang dilaksanakan pada kelas ini adalah menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi dengan mengajak siswa membuat keyakinan kelas itu kita sudah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan, sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama. Kemudian menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Jadi ketika sudah ada keyakinan kelas, murid melakukan kesalahan atau melupakan keyakinannya, ini bisa efektif. Kita gali, kita ingatkan dengan keyakinan yang sudah dibuat bersama, interaksinya menjadi, komunikasi kita dengan murid menjadi efektif.
contoh penerapan, saya mengajak siswa kemarin membuat keyakinan keras. Jadi diawali dengan kita ajak siswa untuk berdiskusi, mencatat peraturan-peraturan sekolah yang ada. Misalnya dilarang mencoret tembok, harus rambut harus berkepang dua, tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh memukul teman, semua nanti akan diberikan oleh siswa. Nah, setelah didapat peraturan-peraturan yang didiskusikan oleh siswa, baru kita ajak siswa untuk mengubah menjadi kalimat positif. Tadi yang ada kata dilarang, tidak boleh, itu kita ajak siswa untuk menghilangkan itu menjadi kalimat positif. Seperti tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kalimat positifnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Dari kalimat positif itu baru kita bawa ke keyakinan, nilai-nilai kebajikan. Untuk apa kita membuang sampah pada tempatnya? Untuk apa kita tidak mencoret-coret tembok? Apa dampaknya? Kalau kita membuang sampah pada tempatnya, otomatis akan lingkungan kita menjadi bersih, bisa indah, nyaman, dan sebagainya. Jadi nilai kebajikan itulah yang nanti kita ajak siswa untuk meyakini kebersihan, kenyamanan, saling menghargai, tidak boleh memukul teman, kan itu nanti nilai yang ada dalam aturan itu adalah saling menghargai, saling menghormati teman. Demikian. Setelah dapat nilai kebajikan itu, ya, itu kita sepakati dengan siswa, maksudnya harus diyakini dan dijaga. Selanjutnya kita ke segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Jadi terdapat 3 langkah restitusi ya. Ini posisi manajer ya Bapak Ibu ya. Jadi pada 5 posisi kontrol tadi kita diharapkan semua bisa berada pada posisi manajer. Nah, dalam manajer itu kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Jadi praktek restitusi untuk menangani permasalahan siswa. Yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas itu misalnya siswa yang bertengkar, masing-masing kita dudukkan, kita tenangkan ya, stabilkan dia kondisinya. Supaya dia tenang, begitu tenang, baru kita validasi kesalahannya. Dia melakukan kesalahan apa? Ini kesalahannya apa? Sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Sesuai tidak dengan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini? Itu sudah memvalidasi tindakannya. Kemudian setelah kita menanyakan keyakinannya, baru kita menggali apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Kita memotivasi siswa untuk menemukan sendiri ya. Boleh kita bantu-bantu mengingatkan, tapi kalau bisa biar siswa yang menemukan jalan keluarnya sendiri apa yang bisa dia lakukan. Itu praktiknya. Nah, jadi dalam segitiga restitusi pada validasi, pada menstabilkan identitas, itu kita harus sadari, yakini bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, bisa kita kuatkan dengan kalimat seperti itu agar siswa stabil. Ya, nggak apa-apa, semua orang pasti pernah berbuat salah. Bapak juga pernah berbuat salah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, si A kemarin juga pernah melakukan hal ini. Kemudian baru kita validasi tindakan salahnya. Kamu tentu punya alasan. Kenapa kamu sampai lupa buat tugas? Kenapa kamu sampai memukul temanmu? Atau yang lainnya?
adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu bisa melakukan hal lain yang lebih buruk dari itu. Selain memukul, bisa saja kamu menyiksanya, tapi kamu sudah melakukannya. Nah, ketika sudah stabil, ketika sudah kita validasi bahwa dia mengakui tindakannya itu salah, baru kita meyakinkan, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, kita gali dia, ajak dia berpikir untuk mengingat keyakinan kelas yang telah dibuat. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apakah terusan akan memukul temanmu, besok lagi akan memukul temanmu? Bisa dipancing-pancing dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, ini kalau dalam menstabilkan identitas ya, bisa mengutarakan kalimat-kalimat seperti ini sebagai guru. Dalam menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, kemudian kita validasi tindakannya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Mungkin tadinya dibuat menangis, diejek. Yang lebih buruk dari itu, dia bisa memukul atau diapakan lah. Bisa saja dia melakukan hal yang buruk. Tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, kita bisa sampaikan seperti itu ke siswa. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Biarkan dia bicara, mengungkapkan unek-uneknya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Boleh mempertahankan sikapnya, mungkin yang keras kepala atau apa gitu. Tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, setelah itu kita tanyakan keyakinannya, keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Ini kan sudah dibuat kesepakatan kelasnya atau keyakinan kelasnya, sehingga kita bisa tanyakan gitu ya ke murid. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini kemarin kebetulan pas ada kasus ini nyata ya, bukan di skenario kan. Jadi kasusnya Ayu dan Putu itu meminjamkan kelereng kepada Putu untuk bermain bersama teman-temannya. Putu bermain kelereng dengan cara taruhan. Jadi Putu kalah, berjanji akan mengembalikan kelerengnya Ayu, namun Putu tidak menepati janji sehingga Ayu menagih setiap waktu. Putu dianggap berutang kepada Ayu dengan nilai jual kelerengnya sebesar 20.000. Putu sedih, malu dan merasa tidak nyaman hingga menangis dan melapor. Nah, itu pas dua-duanya mencari saya ya. Yang menagih hutang itu melaporkan si Putu menangis ke kantor, melapor juga, melaporkan si Ayu, sehingga saya coba melaksanakan restitusi. Walaupun belak balik ya, jadi tahapannya itu dari validasi tindakan lagi ke atas, gitu. lagi ke atas. Nah, coba baik, kita sudah selesai ya materinya. Jadi sangat penting sebagai seorang guru atau kepala sekolah itu menerapkan budaya positif untuk mewujudkan ekosistem sekolah yang ramah serta mampu menciptakan suasana kondusif, nyaman, bahagia demi tumbuh kembang murid menjadi pribadi yang berkarakter. Nah, artinya kalau kita sudah membiasakan diri melakukan hal positif kepada siswa, otomatis siswa itu karakternya akan positif ke depan. Kalau kita bentak-bentak setiap hari, nanti
kita mendidik dia tuh. Kita yang sedang mendidik. Kalau tiap hari kita bentak, kedepannya dia akan bisa membentak juga. Ya, yang membantu, ya, mari majukan pendidikan Indonesia dengan menciptakan pembelajaran yang bisa para murid serta menerapkan budaya positif. Terima kasih, sekian pemaparan materi budaya positif dari saya hari ini. Semoga kita semua diantarkan. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah juga. Terima kasih atas waktunya sudah mendampingi saya sampai di akhir acara. Demikian Bapak-bapak sekalian, jadilah mengikuti dengan antusias, dengan semangat. Terima kasih atas segalanya. Demikian pula kepada penyaji yang telah memaparkan tentang materinya dengan begitu tajam, lugas. Nah, semoga pemaparan materi yang disampaikan oleh Pak D. Supratil dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada kita semua, kepada bapak-bapak guru yang ada di sekolah SD Negeri Tujuban untuk tetap bergerak maju bersama dalam rangka mewujudkan visi dan impian kita, sehingga anak-anak bisa belajar dengan nyaman, baik, dan senang. Baik, karena kegiatan hari ini sudah selesai Pak Made untuk menyampaikan materinya. Untuk itu acara ini saya sebagai kepala sekolah menutup dengan ucapan Parang Santi. Ngiring aturan Parang Santi ngawi. Om Santi 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 Om. Nah, coba lu ceritakan apa? Pak, dia ngalang Pak, dulu Pak. Itu dia isinya ayah Pak. Soalnya apa? Dia Pak, dia satu ya tiang Pak. Aku dia temen suang Pak, dia ngalang waktu Pak. Ini main apa dulu? Main apa dulu biar orang main apa ini? Beli Pak. Beli Pak. Berjudi gitu. Bukan nanti ada main lu aja bela itu Pak. Ayah Pak, dia belum juga nanti dia kalah Pak. Ayah Pak, dulu Pak. Bener saksi main Oh, coba. Coba kan kita gimana? Ini di mana mainnya? Di sekolah apa di luar? Ini mainnya sekolah. Jadi itu taruhan itu, ayo taruhan. Toh itu. Mau beli kelereng. Terus? Aku masih belum paham nih kasusnya ini. Seksual itu bagaimana? Nah kan kelompok gitu. Dulu pada mesuang. Terus dipakai taruhan, main. Ya, itu kan apa namanya? Itu safety, dan kesalahan kan tidak membaca. Terus ibu gimana sama ibu? Suruh minta bayarnya. Ya kan
Sekarang Bapak tanya, kalau tindakan Putu sama perbuatannya Ayu sama Putu di sekolah, taruhan main kelereng seperti itu benar? Ayo katakan. Sekolah Ayu sama Putu Pak. Belajar. Kalau ternyata Ayu sama Putu ke sekolah itu seperti itu, taruhan, itu benar apa salah? Nah, sekarang itu kesalahannya kan? Ayu pernah nggak berbuat salah? Nggak semua pernah. Wajar. Apa juga dulu waktu main seumuran anak-anak juga sering berbuat salah. Tapi ingat dengan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas yang dibuat yang diyakini. Boleh nggak kalau misalnya sampai marahan, sampai membuli temannya. Nah kalau terus Ayu kita sama dia sampai dia juga menangis, kira-kira apa yang bisa Ayu lakukan yang lebih buruk dari dia kan sudah menangis, diminta dikasih terus setiap hari, itu sudah nangis. Bisa kan Ayu berbuat yang lebih buruk dari sekedar menangis? Bisa saja kan? Pasti bisa kan? Jadi kalau melalui saking pemarahnya dingin gini kan bisa kan? Nah, tapi kan Ayu tidak lakukan. Sudah syukurlah Ayu tidak lakukan. Sekarang Putu mengakui nak kesalahannya. Sekarang apa yang bisa Putu lakukan kesalahannya? Sesuai dengan keyakinan kelas, apa yang Putu melanggar dari tindakan? Mungkin itu awalnya meminjam, ya terus tidak mengembalikan, sehingga diminta oleh. Nanti Ayu kesalahannya kalau dihubungkan dengan keyakinan kelas kita apa? Apa yang tidak sesuai? Karena dia tidak mau mewariskan, namanya tidak yang menghormati, Pak. saling menyayangi, tidak peduli. Anak ya Ayu dimarah oleh ibunya gara-gara aku belum mengembalikan. Kira-kira apa yang bisa Putu lakukan supaya nanti Ayu tak dimarah oleh ibunya, supaya Ayu tidak takut dengan ibunya marah, nanti Ayu juga tidak terus sama Putu. Apa yang bisa untuk menghadapi Ayu? Nah, dia akan berusaha akan mengembalikan. Betul. Selain itu, selain bedanya akan mengembalikan, apa lagi yang bisa? Agar Ayu ini tenang. Terus, Ayu mengembalikan. Nah, selain itu lagi kedua, apa lagi? Kedepannya supaya itu tidak berbohong seperti itu lagi. Apa yang bisa
tahu apakah besok atau lusa itu akan itu lagi. Jadi mau menjaga persahabatan dengan baik, harus tepat ya, janji menepati janji, jangan mencari, itu akan bisa membuat teman kecewa, ya. Jadi misalkan kita minta maaf sama ibu, boleh, atau minta maaf sama ibunya, tentang rumahnya itu atau anak lainnya, minta maaf, bisa keluarga jangan dimarah lagi. Jadi saya usahakan juga ya bisa itu seperti itu. Nah, Ayu sudah mau menjadi seperti itu bisa nggak melakukan hal yang baik agar tidak membuat dia juga tertekan, merasa bersalah, yang lalu dimaki, dibully, dimintai uang, kasihan berbuat bisa. Mari, aku udah jalan. Waktu ya, ini kan berlawan Pak. Ya, jangan bersah. Nanti besok juga mau nanti Ayu mau jadi seperti apa nanti? Depannya terus temannya apa nangis? Apakah Ayu mau dikatakan buruk sekali? Apa lo yang menolak? Apa nanti menjadi ini? Ini bahasanya kurang baik tiap kali itu bukan ya, kan hal itu bisa baik, bisa juga menyayangi teman, bisa juga menjaga ya. Tidak ya, yang berdua saling menjaga lah ya, bisa luka ya, marah. Nanti kalau misalnya tiap hari Ayu bikin nangis, terus itu juga pulang menangis, orang tuanya juga tahu, kan panjang jadinya kan. Padahal masalahnya kecil, bisa diselesaikan ya, bisa seperti itu. Selain itu apa yang bisa dilakukan? Nah, tidak menagih. Kan ibu itu sudah sekarang kita mati. Dengan dulu saya harus dengan mati ya. Nah, wah, jadi akan segera tidak akan menangis dan minta maaf ke orang tua. Nah, Ayu sama tidak lagi kan. Yang kedua, selain itu, selain minta maaf dan tidak menagih, apakah besok akan naik planning dan taruhan lagi di sekolah? Itu yang lain. Karena berjanji kan harus ya, karena biasa aja.
hapus. Ukurannya hapus, besok beli lagi. Wah, lagi masalah. Ya. Bisa tadi. Sekarang sudah lebih tenang. Sekarang.